Amin. Puji Tuhan, saya duduk. Selamat pagi. Selamat kita boleh bertemu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara diberkati pagi yang indah ini. Amin. Allah yang kita sembah adalah Allah yang ajaib, yang luar biasa, yang boleh menolong kita semua. Puji Tuhan, pagi yang indah ini kita akan belajar tentang ketulusan, ya. Kita belajar tentang ketulusan. Nah, Bapak Saudara, hari-hari ini kalau kita lihat rasanya ketulusan itu sudah hilang gitu ya, sudah hilang. Walaupun saya yakin dan percaya masih ada orang-orang yang tulus, tetapi banyak sekarang itu pamrih gitu ya, nggak tulus lagi, nggak bersih lagi, nggak sungguh-sungguh lagi. Berapa banyak kita melihat ketulusan ini mulai hilang. Nah, ini akan menjadi ironis ketika ketulusan itu hilang dari kehidupan anak-anak Tuhan. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus benar-benar memiliki ketulusan, harus sungguh-sungguh memiliki ketulusan. Nanti kalau kita lihat di dalam berita-berita, apalagi nanti sudah mendekati Natal, ya biasanya Natal, lalu pada waktu Idul Fitri gitu saudara ya, waktu kalau orang agama seluruh kita itu zakat, kalau kita pada waktu Natal memberi hadiah, memberi bingkisan, ya banyak mereka ini punya motif ya, motifnya bukan sekedar ingin memberi, tetapi supaya namanya kelihatan, karena memberi dengan cara memanggil stasiun televisi ya, supaya di-shoot, supaya disiarkan. Juga banyak sekali orang tidak tulus saudara ya, banyak orang menganggap orang itu baik kalau dia memberi ya, oh dia suka memberi, kita banyak menerima sesuatu dari dia. Nah satu kali dia nggak diberi lagi ya. Saya kemarin pelayanan ke Majenang saudara, Pak Pendeta Yusuf BS ya, adiknya Om Gojek, lalu dia cerita, dia mengeluh karena anaknya ini kena memang dari kecil sudah kena gula dari sejak kecil, sehingga dia nggak bisa sekolah ya, gulanya cukup tinggi. Memang keluarga ini kelihatannya gennya memang ada gula ya, sehingga dia nggak bisa sekolah, dia tidak bisa menyelesaikan sampai SMP, jadi SD selesai gitu. Nah sampai terus itu berlanjut dan puncaknya ya sekarang usianya sudah sekitar 25 ke atas ya, akhirnya buta ya, akhirnya buta. Nah Pak Yusuf BS ini punya kebiasaan setiap bulan, karena itu di daerah sekitar itu adalah gereja yang cukup besar, punya kebiasaan itu memberikan berkat kepada beberapa hamba Tuhan gitu ya. Lalu karena pengobatan anaknya ini cukup memerlukan biaya yang cukup besar gitu ya, dia harus bawa ke Penang dan sebagainya. Lalu dia ngomong sama hamba Tuhan ya, maaf ya saya nggak bisa berikan rutin, jadi pas ada berkat nanti saya akan berikan, tapi nggak bisa berikan rutin. Dan dia katakan, tahu nggak bagus, dia katakan, pelit katanya. Padahal sekian selama dia ada di situ saudara, dia berikan, dia kasih setiap bulan, dia hanya minta pengertian, tolong gitu. Nah saudara, jadi sekian tahun itu tidak pernah diperhitungkan ya, ketika sudah tidak diberi lagi ya, dikatakan wah pelit gitu. Sebelumnya HP ya, bagus, tapi begitu bantuannya tidak diberikan, pelit. Nah saudara, inilah orang-orang tidak tulus saudara, tidak tulus ya. Banyak sekali, jangan sampai kita ini menjadi orang-orang yang tidak tulus. Ada pamrih, ada sesuatu yang kita inginkan, kita baik sama orang itu karena kita ingin menginginkan sesuatu. Nah kita mau belajar tentang ketulusan ini saudara, karena ini satu pengajaran yang Tuhan mau. Coba bayangkan, Yesus itu kalau nggak tulus saudara, saudara nggak diselamatkan, betul nggak saudara? Apa sih yang kita bisa berikan sama Tuhan? Maka ada lagi, mari kita membalas kebaikan Tuhan. Saudara nggak mungkin bisa membalas kebaikan Tuhan. Berapa besar saudara bisa membalas kebaikan Tuhan? Kita hanya memberikan yang terbaik saudara. Apa yang kita berikan yang terbaik dan yang termaksimal ini belum mampu membalas kebaikan Tuhan. Nah bisa bayangkan ya, Yesus itu kalau nggak tulus saudara, saudara nggak selamat saudara. Nah Yesus sudah berikan teladan yang luar biasa, walaupun untuk tulus ini kadang tidak butuh satu, seperti firman Tuhan kemarin tentang ketekunan, itu butuh ketetapan hati, butuh sebuah kesungguhan hati untuk kita belajar mengontrol hidup kita supaya kita selalu bertindak tulus.
Coba kita lihat sama-sama di dalam Matius 10 ayat yang ke-16. Matius 10 ayat 16, kalau kita bangkit berdiri bersama-sama. Ayat ini sering kita baca pastinya ya. Ayat ini sering kita baca. Matius 10 ayat yang ke-16. Matius 10 ayat yang ke-16. Kita baca sama-sama. 2, 3. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Puji Tuhan, silakan duduk. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita supaya kita cerdik, bukan licik, saudara ya, cerdik. Kenapa dikatakan? Karena Tuhan sedang mengutus kita seperti domba di tengah-tengah serigala. Nah, domba itu merupakan makanan empuk bagi serigala. Domba itu merupakan makanan empuk bagi serigala. Tapi lucu kok Tuhan mengutus, tidak boleh lupa saudara ya. Kenapa? Ketika Tuhan mengutus, seperti firman Tuhan dikatakan di dalam Matius 28 ayat 19 hingga 20, itu kan pengutusan Tuhan Yesus ya, sebelum dia naik ke surga. Dikatakan pergilah, ini pengutusan saudara. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan kehendakku dan ketahuilah, ayat 20 apa saudara katakan, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Jadi ketika Tuhan mengutus itu, Tuhan tidak membiarkan kita sendiri, Tuhan menyertai. Jadi gembala itu ada bersama-sama dengan dombanya, sehingga serigala itu tidak akan punya kekuatan sama sekali ketika ada gembala. Kita masih ingat gambaran dari Daud ketika dia menjadi gembala pada waktu dia mau melawan Goliat ya. Lalu Saul katakan, waduh, kamu ini dengan orang yang masih remaja, yang prajurit beneran saja itu nggak berani, kok kamu mau melawan gitu ya. Lalu Daud berkata, saya ini kalau jaga domba itu, kalau ada singa beruang, mau tak pukul, tak ajar itu, mulutnya tak robek. Luar biasa ya. Jadi gembala itu bertanggung jawab luar biasa. Nah saudara, dikatakan begitu, lalu Tuhan katakan ada strategi yang harus dipakai kita sebagai anak-anak Tuhan di dalam menghadapi dunia yang begitu luar biasa peliknya. Dikatakan kamu harus cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Jadi kecerdikan itu harus disertai dengan ketulusan. Kalau cerdik tidak disertai dengan ketulusan, akibatnya apa saudara? Kokil. Nah sekarang saudara kenal bahasa kokil ya. Saya nggak tahu sahabat itu bahasa apa namanya, bahasanya Salatiga ya. Ternyata baru mau banyak yang ngomong, saya ngerti kata kokil itu sejak Pak Agus khotbah di tempat ini katanya. Karena kokil ya, kokil itu apa ya, licik. Kokil itu apa ya, tidak tulus gitu saudara. Ketika kita ingin sesuatu tapi kita punya niat jahat, itu namanya kokil ya. Ada orang kan gitu ya, baik sama kita, ayo Pak begini, tujuannya meminta uang, itu namanya kokil ya. Cerdik kalau tidak disertai dengan ketulusan, bahaya sekali ya. Kepandaian kalau tidak disertai dengan ketulusan, hancur. Betul nggak saudara? Orang-orang korupsi, orang-orang yang masuk penjara itu karena kejahatan. Kalau orang-orang Amerika dikatakan penjahat kerah putih. Wah, artinya penjahat yang bukan jambret saudara, tapi di balik meja, di balik pakaian yang begitu hebat, dia pakai jas ramah, tetapi ternyata dia bisa melakukan kejahatan ya, bisa melakukan kejahatan dengan cara komputer dan sebagainya, kok bisa nyedot uang dan sebagainya. Itu di apa namanya, di Amerika bahasa Inggrisnya dikatakan penjahat kerah putih, artinya kelihatannya baik tetapi kokil lagi. Kenapa? Karena tidak disertai dengan ketulusan. Betapa pentingnya ketulusan itu ya. Next, kata tulus menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata tulus menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya sungguh, bersih hati, jujur, tidak pura-pura, tidak silap. Jadi orang yang lempeng itu tulus.
Nah, padahal kita ini berhadapan dengan orang-orang yang tidak tulus. Ingat Filipi 2 ayat 15 katakan, engkau berada di angkatan yang bengkok hatinya. Kita berada di angkatan yang bengkok. Kita ini berada di sekitar orang-orang yang tidak tulus sama kita. Karena itu kita itu cerdik, tetapi tetap tulus. Kalau tidak cerdik, saudara, tolong dibentuk. Saya pernah dulu, ya dulu kan masih ingat juga saya datang ke sini masih Pak Pikep ya, masih diundang, masih saya gembala di Solo itu kan diundang. Saya ciri khasnya Pikep, ya tetangganya Oma itu saya selalu nginepnya di tempatnya Oma, saudara ya, bersistirahat di sana. Pak Paulus ya depannya itu, ketika ketemu ngomong gini, Pak saya itu ingat Pak Agus, pokoknya ciri khasnya Pikep biru. Nah saudara ya, Pikep biru. Nah saudara, saya kalau jalan itu sering kan banyak anak apa namanya negatif gitu ya. Nek pakai pikir tuh begitu sudah, tak begitu ya jalan tidak apa-apa ya, jalanan mau apa-apa pun ya saya tak tutup aja sudah ya. Saya kira ini kasihan juga ya, dia udah punya duit ingin numpang gitu ya. Kalau ada yang nekat gitu, saya berhenti. Satu kali saya pernah pelayanan ya dari Kartasura sama Nana juga, nekat juga ya, nekat. Wah, terus saya naik. Nah saya itu waktu apa kalau pikir begitu, kalau sudah sama anak-anak gitu kan barang di belakang gitu ya. Barang-barang nggak bisa di depan, barang depan wah numpuk semua saudara ya. Jadi di belakang lalu saya kasih deklit begitu, lalu ada saya punya sendal sepatu sendal itu ya, sendal yang bagus saya taruh di belakang ya. Lalu waktu naik begitu, kami waktu habis pelayanan itu dikasih nasi dus ya, ada 4 ya karena kita 4 orang ya. Terus saya bilang kasihan itu hujan saudara, hujan kasih yang sakno ya, nanti turun dikasih aja apa nasinya ya, dikasih aja nasinya supaya mereka bisa makan. Saya didik anak-anak seperti itu saudara juga. Nah sampai di tempat dia ketok-ketok, nah berhenti loh, saya kasih makasih ya Pak, ini nih ada nasi buat kalian makan, pas buat 4 orang juga saudara. Makasih Pak gitu saudara. Sampai di rumah saudara, tak info sendal saya hilang saudara. Mungkin itu yang produk orang ngerti juga marah. Sudah begini kok masih ngambil sendal, tahu begitu udah tak kasih nasi katanya. Loh kamu nggak tunggu, saya bilang biarkan berkat memberi daripada menerima. Amin, amin, amin. Saudara kalau lakukan itu sudah, jangan takut, berkat itu nggak akan pernah berhenti. Amin. Hilang ya sudah. Tuhan ganti, buktinya saya nggak pernah cokoran nggak bisa pakai sendal saudara. Tuhan ganti lagi. Nggak usah gara-gara itu budek marah, emosi ya. Anak ngomong apa di semua saudara, gara-gara sendalnya hilang saudara. Malah sudah kehilangan barang, kehilangan keluarga. Berapa banyak sudah kita lakukan itu? Ya sudah biarkan saja lah. Saya selalu berpikirnya sederhana. Kalau Tuhan ambil berarti Tuhan ingat, kalau diambil orang Tuhan izinkan. Kalau itu kelalaian ya kita belajar dari kelalaian itu supaya nanti selanjutnya tidak lalai. Itu kan pembelajaran. Tetapi kalau itu karena kita sudah jaga, kita ini hilang, ya itu tulus saja. Tuhan pasti ganti, jangan dipikul sampai budrik-budrik gitu saudara ya. Ya sudah, nggak sampai stres-stres ya kalau begitu itu sampai sendal hilang ketemu saudara, sendal hilang. Kenapa? Sendal saya diambil Pak, tolong bantu doa, mosok-mosok ditumpang tangan gara-gara sendal hilang saudara. Saudara, memang kita berhadapan dengan orang-orang yang tidak tulus. Tapi bukan berarti setelah itu gini, wes mulai saya ini aku nek disekop mau berhenti. Enggak saudara, ya tetap berhenti saya. Ya bahkan belum sakit itu tak kasih uang tambahin, Pak mau kemana Pak, mau ke sana ya ini numpak bus. Jangan nanti nekat saudara ya, saya naik mobil dicegati ya saudara. Nah saudara, dalam bahasa aslinya kata tulus itu ya menggunakan kata akiraios. Kenapa seringkali saya mengungkapkan ini supaya kita ngerti, karena gini, keterbatasan bahasa Indonesia itu menerangkan bahasa aslinya gitu ya. Tetapi ini hampir sama dari kata akeranumi, artinya tidak mencampur. Jadi kata tulus itu artinya kita tidak mencampurkan antara kebenaran dengan kejahatan itu ya. Artinya apa saudara? Tidak memiliki motif jahat atau tidak memiliki hati yang murni atau bersih. Jadi kita tidak punya niat jahat. Jangan sampai kita punya niat jahat. Kita yang diperhadapkan dari hari politik kita ya, semua punya niat jahat.
bagaimana cara menghancurkan, bagaimana cara menjegal, bagaimana melakukan itu. Dalam berdagang kita boleh berkompetisi saudara, tapi jangan pernah punya niat jahat, jangan pernah mau menghancurkan kompetitor kita. Saudara, berkat itu datangnya dari Tuhan, amin. Ketika kita punya kompetitor, kita melihat wah kalau rame, caranya bagaimana supaya kompetitor kita ini hancur, itu salah saudara. Ketika kita punya kompetitor, apa yang kita kerjakan? Buat kualitasmu itu baik, daganganmu itu baik, betul-betul kita berikan yang tulus dan baik. Saya kita percaya berkat datangnya dari Tuhan. Tapi kalau bingungi saudara ya, kita sama-sama rumah makan, orang rame aku orang, terus berpikiran jelek saudara, oh iya mesti ngambil dukun ini, wah sudah, apa titik kalau yang kompetitor kita rame selalu mainannya dukun saudara, wah mesti dukun katanya. Kemarin apa? Dia jalan di depan saya, itu ada beras, kok dia bantu berasnya bocor saudara. Ya tumpah itu mestinya bari beras ini, mesti dukun deh. Janganlah kita berpikiran, orang yang tidak tulus saudara, selalu berpikiran punya pemikiran jahat ini saudara. Dia akan juga memakai itu untuk ukuran orang lain. Oh dia pasti punya ini, oh pasti punya dia ini, ya baru dideloki wah ngerasani. Oh padahal kalau deloki, orang-orang lihat tidak mungkin menang itu saudara. Kadang kita begini saudara kan belum tentu kita fokus kepada kita gitu ya. Pas orang lihatin kita gitu, terus sama bisik-bisik gitu ya. Padahal sana yang ngomong bisik-bisik nggak rasanya kita saudara. Orang yang berkebingungan. Saudara kalau kita berpikiran seperti itu terus saudara, hidup nggak enak, hidup nggak tenang. Mari kita belajar tulus, tidak memiliki motif jahat dan tidak memikirkan orang lain punya motif jahat terhadap kita. Kita mungkin tidak memiliki motif jahat, tapi seringkali mikirkan orang yang punya sebenarnya begini sudah. Itu secara logikanya orang yang selalu memiliki niat jahat itu selalu berpikir orang lain juga berpikir jahat sama kita. Kenapa? Kita selalu memikirkan. Firman Tuhan katakan ukuran yang kau takatkan terhadap dirimu itu kan diberikan kepada kita. Karena itu kita belajar tulus, hatinya murni, hatinya bersih. Nah saudara, ada beberapa orang mengatakan, saya nggak tahu benar nggak, karena saya itu orangnya tidak senang betet-betet saudara ya. Dikatakan kenapa merpati itu digambarkan sebagai ketulusan, katanya merpati nggak ada empedunya. Betul yang suka merpati. Saya sih baca selalu itu, merpati itu nggak punya empedu. Yang suka betet-betet gitu, saya nggak tahu empedunya itu seperti apa, saya nggak ngerti saudara. Yang katanya merpati itu nggak punya empedu, dan itu saya banyak mendapatkan data-data dari ketika saya mencoba mencari ya dalam kamus-kamus itu. Oh merpati itu digambarkan gambarkan tentang ketulusan, damai sejahtera, kasih gitu ya, setia. Itu karena merpati nggak punya empedu. Merpati itu empedu tempat apa saudara? Tempat racun, tempat kepahitan. Jadi artinya merpati itu dia hatinya tuh murni, dia tidak pernah punya kepahitan. Orang yang punya kepahitan itu karena nggak tulus, betul nggak? Ketika sudah nolong orang, lalu orang itu tidak berterima kasih sama kita, malah menghancurkan kita sakit hati. Berapa banyak kita lihat itu orang yang punya kepahitan. Kenapa? Karena orang tuanya orang itu tidak baik sama kita. Ya, waktu saya main di Solo, kebetulan kami ada rapat sekolah kitab itu di Solo, lalu sekalian mampir mau beli ke pasar besar gitu. Waktu kita baru minum ada dawet di situ, ada seorang ibu-ibu yang cerita dengan ibunya ini lebih tua, dia sedang ngomong sama yang muda. Lalu yang ngomong gini, kowe mbokmu aja ngono, piye-piye kuwi itu mamahmu, kuwi aja benci. Ya pokoknya begini aja, tahu ini sedang cerita pasti anak. Ora iso, pokoknya iso, aku iso ora semangat kok. Jadi aku kepati-pati. Terus tidak lama mereka ini pergi. Lalu yang jual dawet itu mungkin karena saya jual rodok rumah, oke lihat ini orang kok seperti ini gitu ya. Sama jengkel itu betul. Pokoknya sama mamahnya dia bilang aku benci banget. Ketika pergi dia cerita sama saya, itu anak itu sudah diserahkan sama emaknya dari sejak kecil pak. Jadi nggak pernah diopeni sama mamahnya, terus disio-sio sama mamahnya. Nah akhirnya punya kepahitan. Ya itu orang mungkin anak dunia bilang lumrah juga. Nah saya berdiri, wah itu coba kalau diinjili sudah dia bertobat, dia mengampuni, dia diberkati oleh Tuhan. Ya banyak orang yang mengalami itu
kowe pengen mah, tak bayar mah, tak kene panti jompo sing apik, sing resik. Saudara saya katakan jangan pernah kasih orang tua rumah jompo, saudara. Ketika kecil mau diopeni orang tua, ketika orang tua perlu diopeni, wajib kita ngopeni orang tua kita. Saya katakan itu sama keluarga, jangan pernah taruh orang tua kita rumah jompo. Ya, amin. Orang tua sabilah hari ini, saudara. Nanti kalau masukan kita doakan, saudara ya. Ada orang tua takut, saudara, ngomong aku sebenarnya coba lebih maju, boyo, saudara. Lo saudara waktu kecil diopain, saudara bilang, waktu kecil itu diopain, makan berantakan. Mau ada saudara, anak kecil makan berantakan diajar, kurang ajar, makan berantakan, nggak ada tuh saudara. Dia dijual-jual itu, mana bisa capek katanya. Anak baru 2 tahun makan di perempetan. Oh begini kena pipis, saudara, berantakan. Tahu-tahu jalan cuma pipis, saudara ya. Wah, apa namanya, di celana. Kan dikasih pampers, sekarang kan anak orang tua gitu, saudara. Pampers itu, saudara. Kasih anak-anak sekarang. Boleh ada pampers kalau pas pagi ya, kalau di rumah ya jangan dipampersi. Tapi yang diganti jangan yo wis kowe timbang mbah wis yo katok-katok ngono sing buang air kecilnya nah kok tak ganti sedari. Waduh, itu ya enggak benar juga ya saudara ya. Jadi ya namanya anak kecil begitu saudara. Kita pokoknya begitu ganti. Kita kalau pepes kok di luar saudara. Cuci kalau hujan, ngalami ya Bu ya. Hujan itu disetrikain ya. Betul ya? Nah saudara, kita lihat di sini. Kita harus tulus. Kita baca sama-sama dalam Roma 16 ayat 19. Roma 16 ayat 19 dikatakan demikian. Kabar tentang ketaatanmu telah terdengar oleh semua orang. Sebab itu aku bersuka cita tentang kamu. Tetapi aku ingin supaya kamu bijaksana terhadap apa yang baik. Bijaksana yang cerdik gitu ya. Dan bersih terhadap apa yang jahat. Kita harus bersih dari sesuatu yang jahat. Kita minta semua sama Tuhan supaya betul-betul kita ini dibersihkan dari niat-niat jahat. Jangan pernah punya niat jahat sedikit pun. Kita harus tulus. Hidup ini kacau, dunia ini kacau karena tidak tulus. Semua dibangun dengan ketidaktulusan. Mari kita tulus. Nah saudara, akibat dari orang yang tulus di dalam Tuhan, yang pertama, orang tulus akan memiliki masa depan. Orang tulus itu akan memiliki masa depan. Coba kita lihat dalam Mazmur 37 ayat yang ke-37 ya. Mazmur 37 ayat 37 dikatakan demikian. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur, sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Orang tulus itu akan memiliki masa depan. Orang tulus itu akan diberkati oleh Tuhan. Kan itu tulus, mengerjakan dengan tulus, lakukan dengan tulus, lakukan dengan sungguh-sungguh. Engkau akan diberkati oleh Tuhan. Satu kali ada seorang hamba Tuhan yang makan di daerah Jawa Barat, di restoran begitu, di rumah makan. Dia perjalanan mau ke Bandung, dia berhenti, lalu ada rumah makan, lalu dia makan di situ. Nah sebelum makan dia bersama dengan keluarganya, dengan anak-anaknya, dia berdoa. Ya, dia berdoa, apa namanya, dia menyembah Tuhan, lalu baru makan. Nah selesai makan, lalu dia mau bayar. Lalu yang punya rumah makan ngomong gini, maaf Pak, Bapak orang Kristen? Iya. Bapak pendeta? Iya. Ini saya mau pelayanan ke Bandung bersama dengan anak-anak saya. Oh, berapa semua habisnya? Pak, nggak usah Pak, nggak usah dibayar, sudah dibayar sama Tuhan katanya. Waduh,
Aduh, puji Tuhan gitu ya. Dia senang saudara, dia pergi ke sana pelayanan lalu dia ketemu hamba-hamba Tuhan, lalu bilang, wah saya kemarin makan di sana. Lalu saya ditanyai, apakah orang Kristen, apakah bapak bantu? Iya saya bantu Tuhan. Lalu saya tidak boleh bayar, ya saya tidak boleh bayar. Lalu benar saudara ya, ternyata teman hamba Tuhan ini nangkep rumah makan opo. Wah benar gak saudara ya? Pertanyaan pas lagi rumah makan opo goni ngendi. Wah kenapa saudara? Yang dicari apa nih saudara? Orang bayarin. Repot saudara, betul saudara. Dia betul banyak kali dia datang sama anak-anaknya. Dia bilang mana sih mokeh ya? Mana sih mokeh katanya? Orang bayar katanya. Makan pesen dong, makan selesai. Dia tanya berapa bu? Gayanya seperti yang baik. Berapa bu katanya? Sekian. Dia sebutkan larang banget saudara ya. Yang makannya banyak saudara, pas nyucukin saudara. Ditanya sekian. Maaf bu, saya ini pendeta. Katanya pendeta kalau makan di sini nggak bayar katanya. Saya nggak bayar ya bu. Siapa bilang pendeta nggak bayar? Loh kayak teman saya ini pendeta kemarin katanya makan di sini nggak bayar. Oh yang kemarin bener cuma bapak pendeta, tapi bapak bukan pendeta katanya. Loh saya pendeta, dikeluarkan KTJ kan kita ada jabatan. Iya KTJ-nya jabatan bapak pendeta, tapi watak bapak nggak pendeta katanya. Loh kenapa? Makan bapak nggak sembahyang tadi saya lihatin. Lari sudah. Padahal ini tadi bukan masalah pendeta nggak pendeta. Yang punya rumah tadi itu dia melihat ini, waduh kok baik ya, makannya luar biasa, sembahyang harmonis, dia tertarik saudara. Bukan bagian, bukan karena pendeta. Nah saudara, yang pertama datang tulus kan, nggak punya pikiran apa-apa, pokoknya makan karena kita baik, ya kita sembahyang, kita ini. Yang kedua nggak tulus saudara, motifnya orang bayar. Ya. Saya nggak pernah gunakan kependetaan saya saudara. Beli ya, orting yo, aku pendeta, nggak pernah saudara. Bukan apa saudara, saya nggak mau Tuhan saudara. Kalau dia tahu tidak, Pak nggak usah, yo puji Tuhan luar biasa, haleluya 12 kali saudara. Tapi jangan mengatasnamakan pendetanya. Saya ini pendeta loh. Saya ini kan berkatnya sedikit, waduh pelakunya bilang berkatnya. Nah berkatnya sedikit jangan beli. Saudara, kalau engkau tulus, nggak usah mikirin. Tuhan pasti pikirkan kita. Tuhan pikirkan masa depan kita, amin. Tulus. Tulus saudara, tulus. Kalau kita melayani tulus, Tuhan berkati. Gereja kami di Kota Solo itu banyak diberkati oleh orang-orang di luar GBD. Sebagian besar itu diberkati oleh orang-orang di luar GBD. Dan saya ketika mereka memberkati saudara, saya nggak minta proposal. Berapa banyak dia panggil saya bagus, saya nggak pernah cerita-cerita saudara. Waktu saya sudah mulai diundang ke tempat ini untuk khotbah sebelum saya jadi gembala, kami sedang proses bangun. Saya nggak pernah cerita saudara. Saudara saya baru bangun, doakan ya, minimal ya doakan. Yang kedua karena ada dana ya lumayan lah gitu. Kan saya nggak pernah ngomong dan saya tidak pernah ngomong mana-mana karena saya tahu itu kerjaan Tuhan yang akan cukupkan. Saya dibilang Pak Gus bangun ya, lu kok tahu? Pak Gus nggak tahu, saya tahu dari mana. Datang ke rumah Pak. Dan itu banyak sekali kami lakukan. Alami itu mujizat. Makanya seringkali saya katakan itu gereja karena mujizat. Orang tulus akan mengalami banyak mujizat Tuhan, amin. Tulus saudara. Tuhan kita itu luar biasa. Bagi orang-orang tulus, masa depan itu benar-benar ada. Jadi jangan takut. Ya. Orang-orang tulus itu masa depan ada. Saya jujur juga, bukan saya sombong. Bukan. Tapi saya yakin saya punya Tuhan yang kasih. Saya tidak pernah takut untuk masa depan saya. Waktu kami berkeluarga, perintisan, saya tidak pernah takut. Bukan saya sombong. Karena saya selalu yakin, saya punya Tuhan yang dahsyat. Tuhan yang memikirkan saya. Saya selalu gambarkan diri sudah, saya belum pernah kerja. Saya kedudukan saya lumayan waktu kerja. Waktu saya kerja saudara, perusahaan perhatikan saya saudara. Saya dikasih mobil,
Kalau pergi saudara, nginep di hotel ya dibayar sama perusahaan. Parkir saja saudara, perusahaan banyak. Suruh parkir, selama suruh parkirnya itu dibayar, dikasih ke perusahaan, dibayar saudara. Walaupun rasanya enak mengumpulkan suruh parkir ya, dibayar. Apalagi Tuhan kita, bos di dunia saja tahu memperhatikan anak buahnya saudara. Apalagi Tuhan saya di surga, Dia tahu memperhatikan. Masih ingat firman Tuhan kemarin kan? Yang sekecil-kecilnya yang kita nggak pernah tahu saja Tuhan perhatikan kok. Rambut sehelai rambut kita lepas saja Tuhan tahu, lagi masalah kehidupan kita. Soalnya tuluslah sama Tuhan. Kita tulus mau melayani anak Tuhan. Jangan karena apa-apa, karena jangan karena pamrih. Ketika kau beribadah jangan pamrih saudara. Jangan pamrih. Tulus ketika kau lakukan itu dengan sungguh. Masa depan benar-benar ada. Amsal 23:17-18 dikatakan demikian. Amsal 23:17-18. Janganlah hati iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Sudah dikatakan jangan iri. Berapa banyak kita iri sudah? Uripnya dosa, uripnya begini, bodohnya muka, kok ya sugih? Loh saudara, jangan hanya lihat sugihnya. Berkat itu bukan karena sugihnya, banyak orang sugih, orang kaya, tapi tidak diberkati oleh Tuhan, betul nggak? Dia tidak bisa menikmati berkatnya. Pengkhotbah katakan dia diberikan kuasa memiliki, tetapi tidak diberikan kuasa menikmati. Jangan iri, tulus saja. Oh itu berkatnya dia, men. Jangan jealous, berapa banyak jealous sudah. Wah tuku motor meneh, waduh ganti meneh, sepatu menehnya, tasnya, ya sudah tuh. Saudara jangan iri, biarkan saja. Ini stres saudara kita ini. Ini stres. Wah, anak ngetut kayak gitu terus saudara sudah hancur berantakan. Saya punya BB itu yang pertama kali yang kuno saudara ya, tapi wantek, ya wantek sekali. Itu sudah terlepas-lepas apa plastiknya udah bolong-bolong nggak karuan. Asal kamu bilang, mau diganti coba, hanya siapa? Kan itu wantek juga, wantek sekali. Nah terakhir itu batunya mulai drop. Saya ngomong sama istri, nih tak ganti ya, tak ganti ya. Loh ganti HP ya sudingan loh saudara, jangan macet. Pokoknya mulai suami istri bilang, nih aku batuku HP. Oh Broto Yudo saudara. Mereka bukan lagi dua tetapi satu. Mau beli HP itu biasa kok sama dia nih beli tak tuker HP ya. Biasanya beli toh. Tapi kadang iman saudara ya. Saya ini kadang dengan barang-barang yang bernostalgia itu kadang rasanya mau ngelepas itu sayang. Tahan lagi. Kapan bang lagi? Nih tak beli ya. Ya beli mana? Ini kemarin saudara ya, waktu acara Los and Fun itu saudara ya, waktu kita mau jemput apa tamu kita, saya sama Chandra udah gini, oh HP saya jatuh kemarin minta masukin melusuk. Wah rusak Chandra, nggak mau rusak, berkeping-keping katanya. Wah, dia cerita begitu saudara. Sorenya saudara, habis kita selesai mereka cek dan sebagainya, saya mau pulang, saya pegang banyak barang begitu, salah satunya ada HP, saya mau buka rumah begitu, wah betul-betul musuh. Ini sih nggak berkeping-keping saudara, cuma langsung begini saudara, gambarnya CD-nya langsung blok gitu saudara. Saya berdoa, Tuhan jangan rusak. Begitu tak buka, puji Tuhan masih ada gambarnya, tapi perpet putih saudara. Mau sama doakan santan tinggi dalam nama Yesus dan padang lagi, masuk malu ya, masuk ketika Om Agus itu kayak sama yang lain ya, perempuan putih saudara. Istri bilang dikasih tahu suruh ganti, nggak mau sekarang disuruh ganti sama Tuhan, tapi sama si tahu lek, coba cekkan lek, siapa tahu masih bisa diganti ya, karena masih ada data-data yang harus diambil saudara. Kita ini jangan takut masa depan dan sebagainya. Pemeliharaan Tuhan itu berlaku bagi orang yang dipelihara Tuhan, amin. Selanjutnya Tuhan mempersiapkan rancangan hari depan yang penuh harapan bagi orang yang tulus. Tuhan
hari depan yang penuh harapan bagi orang tulus. Jadi kalau mau tulus, Tuhan yang tata, saudara, betul kan? Saudara mau nggak menata hari depan? Nggak mau. Nggak mau. Saya dulu warga menata. Mama saya ngomong gini, Gus, saya sebenarnya sejak SMA sudah terpanggil sudah. Tapi yang mesti lari-lari gitu, maksudnya nggak mau gitu. Terus saya ngomong sama mama saya, Mah, aku kok terpanggil jadi pendeta ya nih. Nanti lulus STM tak sekolah pendeta. Mama saya kata, dah, masuk poliklinik, politeknik. Wah, poliklinik mau disuntik. Masuk politeknik katanya. Kalau kuliah dulu, baru nanti boleh kamu mau jadi pendeta dan sebagainya. Mama saya poliklinik gini. Sebelum itu nanti sudah kerja kan lali kan gitu, saudara. Masuk politeknik dulu. Saya ngomong sama Tuhan, Tuhan, tidak boleh loh sama mama, tidak boleh loh sama orang tua. Firman Tuhan katakan, hormatilah orang tuamu supaya panjang umurmu di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu. Saya menghormat kepada orang tua. Padahal itu oke saudara. Ya, karena nggak mau jadi hamba Tuhan, alasannya orang tua. Saudara mendekati ujian untuk kelulusan, masa sakit gagal ginjal sudah tahu ceritanya, dan akhirnya biaya yang diperlukan ke sana luar biasa. Dan akhirnya mama saya meninggal dunia. Dan saat kami keluarga tidak ada biaya yang bisa kuliah, saudara seperti muda ya. Padahal sudah dirancangkan, orang tua sudah merancangkan dana dan sebagainya. Mudah. Berapa banyak? Rancangan-rancangan dimudahkan oleh Tuhan, sepertinya. Dan waktu itu saya berpikir saya ini magesu masa depan saudara. Saya senang belajar, saya senang, saya cita-cita saya itu saya sarjana saudara. Saya kerja, berapa sekali saya termenung gitu ya. Kalau lihat teman-teman yang kuliah itu rasanya mustahil. Saya sempat karena pengennya saya kuliah sudah sampai UT, Universitas Terbuka. Tapi UT sekarang nggak seperti dulu sudah, tidak seperti sekarang ya. Dulu nggak seperti sekarang. Seperti betul-betul sendiri. Sekarang sudah banyak ya tempat-tempat di mana di setiap kota itu ada, mereka bisa konsultasi dan sebagainya. Nggak kuat saya itu, karena kerja dan ikut UT, nggak kuat, gagal dengan aja. Saya berpikir masa depan saya suram pada waktu itu. Saya nggak bisa melakukan lagi rencana saya. Tapi orang-orang yang tulus masa depannya penuh harapan. Tuhan sedang merendah, karena kata Tuhan sedang merendah suatu karya. Dan kau akan lihat ketika waktunya tiba, rendahan Tuhan itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Amin. Karena masa depan kita ada di dalam tangan Tuhan. Yeremia 29 ayat 11 dikatakan demikian. Sebab aku ingin mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kalau engkau tulus hati, jangan takut, masa depan penuh harapan. Yang kedua, orang yang tulus itu akan mewarisi kebahagiaan. Betul saudara? Orang tulus itu bahagia saudara. Kemana-mana senang rasanya, nggak ada kepahitan gitu. Ketemu sama orang ya senang. Coba saudara, kalau punya kepahitan ya, orang yang saudara pahiti sudah ada saudara. Wush, nggak senang kita bertemu dia ngobrol, nggak senang lagi orang itu cerita tentang keberhasilannya dia, semakin saudara nggak senang. Tetapi orang itu kan senang ketemu sama-sama saja, nah sudah ada masalah. Wah, enak sekali, orang tulus itu luar biasa. Orang tulus itu luar biasa. Saya punya filosofi dalam hidup ini. Saya katakan 1000 sahabat itu kurang, 1 musuh itu kebanyakan. Amin. Terlalu banyak. Karena itu jangan buat lah. 1 musuh bagi saya itu sebenarnya luar biasa. Tapi 1000 sahabat kurang. Kalau orang tulus sudah, dia akan selalu hidup dalam kebahagiaan. Selanjutnya Amsal 28 ayat 10 dikatakan demikian. Siapa menyesatkan orang jujur ke jalan yang jahat akan jatuh ke dalam lubangnya sendiri. Tetapi orang-orang yang tidak bercela, itu orang-orang yang murni, orang-orang yang tulus, orang-orang yang jujur, dikatakan akan mewarisi kebahagiaan. Amin.
Mau bahagia, tulus. Orang tulus itu bahagia. Memberi dengan tulus, tidak pamrih. Memberi dengan tulus, tidak pamrih itu rasanya bahagia. Tuhan didik saya. Prosesnya itu ya dididik, saudara. Ngalami terus gitu ya, dididik, diajarkan ngalami, kita tulung, kita dipukul, ya bersuka cita. Satu kali dulu waktu saya masih membantu pelayanan di kota Solo, belum mengembalakan sendiri juga, ada pemain musik, ya pemain musiknya ini suka judi juga, suka pasang nomor, pemain musik di gereja, ya. Satu kali dia datang ke rumah, dia bilang, "Om, bantu saya Om." "Kenapa?" "Saya mau ngontrak rumah, saya nggak punya duit." Dia bilang, "Loh, kenapa?" Istrinya bilang, "Judi terus dulu." "Kamu," saya bilang, "sukanya judi." Tapi nggak tega juga sih, karena lihat istri dan anaknya masih kecil ya. "Berapa biayanya?" Waktu itu kalau nggak salah 300-an, karena di Solo masih murah ya, dan rumah yang nggak bagus ya, 300.000. Nah saudara, saya sedang mengumpulkan beli buku luar, itu mahal harganya saudara. Pada waktu itu harganya sekitar 800 ribuan ya. Saya bilang gini, "Oke, ini Om ada uang, ini uang Om mengumpulkan uang untuk beli buku, pakai ya, tapi jangan judi lagi ya Om, pakai ya, jangan judi." Berapa hari kemudian datang nangis-nangis, "Oh, minta uang lah, aku kasih kamu pinjam uang, oh nanti tak balik." "Lu buat apa?" "Buat kontrak." "Nah yang kemana? 300 itu kemana?" "Kamu buat judi lu minta." Karena kurang ajar. Itu kalau manusia lama tak ajar, kan kalau ucap belum pernah ajar orang juga. Ngomongnya gini loh, "Ini tak kumpulkan 10.000, 5.000 untuk beli buku, gue enteknya sedino," saya bilang. Luar biasa, keterlaluan. Sudah, tapi ya sudah, gimana lagi sudah? Ada banyak Tuhan izinkan kita menghadapi kondisi-kondisi seperti itu. Tapi jangan takut, ketika kau tulus, lakukan dengan tulus, maka kau diberkati oleh Tuhan. Amin. Orang tulus akan hidup dalam kebahagiaan dan sukacita. Orang terus akan hidup dalam kebahagiaan dan sukacita. Mazmur 97:11-12 dikatakan demikian, "Terang sudah terbit bagi orang-orang benar, dan sukacita bagi orang-orang tulus hati. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus." Orang tulus itu akan bersukacita karena Tuhan. Walaupun mungkin menghadapi kondisi yang tidak enak, tapi kalau kau tulus, ya sudah. Tulus belajar, memang Tuhan izinkan, diproses. Saya diizinkan menghadapi itu supaya Tuhan uji ketulusan saya. Misi tulus enggak? Banyak orang yang mungkin punya kebaikan yang menghancurkan saya, ya saya harus balas dia dengan kebaikan, karena itu ketulusan. Itu yang selalu ajarkan sama staf, saudara. Dan mereka ada protes, "Oh, orang yang mau gini loh." Saya bilang, orang boleh tidak beretika sama kita, tetapi kita harus tetap beretika sama orang. Kalau saya mau tuntuti semua, banyak yang tidak beretika, saudara. Ada jemaat kita yang tahu-tahu main di gereja lain gitu, di GPDI juga. Ada yang tahu, "Oh dia main loh, sudah lama belum?" Enggak. Tapi saya katakan, "Enggak apa-apa, orang di sana juga memberkati. Toh juga GPDI, kenapa? Lu tapi etikanya, sudahlah, ya lebih baik beretika." Enggak apa-apa, sudah. Saya panggil orang itu, "Kamu main nggak di sana?" Ya, enggak apa-apa. Kalau kamu main malah kamu senang, bantulah. Di sana ada orang musik, dibantu, melayani. "Tapi saya masih jemaat Cilodong." "Oh iya, enggak apa-apa, tapi bantulah." Ya, di sana memang perlu memerlukan pemain musik, bantu, enggak apa-apa. Saudara, saya selalu berpikir gini, kalau bisa tidak dipersoalkan, kenapa dipersoalkan? Kalau bisa tidak dimasalahkan, kenapa dipermasalahkan? Lu saudara mau cari persoalan bisa, betul nggak? Kalau saudara mau cari masalah bisa. Saya ini dijadikan masalah itu apa dikit masalah sudah bisa. Wow, begini, enggak ini, bisa. Mau dicari bisa. Tetapi saya
tahu Mazmur 36 kan, segala sesuatu dari dia, oleh dia, bagi dialah segala kemuliaan. Tulus sudah. Dan saya percaya orang yang tulus masih bersukacita, amin. Tenang sukacita, enggak apa-apa. Itu normal itu. Mongkok-mongkok benar sudah itu. Orang yang tulus akan bersukacita. Kehidupan orang tulus akan senantiasa membawa kebahagiaan. Amsal 11:23 kata demikian. Keinginan orang benar mendatangkan bahagia semata-mata. Harapan orang fasik mendatangkan murka. Orang yang tulus itu mendatangkan bahagia, bukan dirinya sendiri juga, tetapi juga untuk orang lain, untuk keluarga kita bahagia. Dia akan menikmati kebahagiaan yang datangnya dari Tuhan. Ini kita pegang. Jadi kalau orang tulus itu akan senantiasa ada di dalam kebahagiaan Tuhan, sehingga nama Tuhan boleh dipermuliakan, nama Tuhan boleh diagungkan. Ya, jadi orang tulus tadi memiliki masa depan yang penuh harapan. Yang kedua, orang tulus akan senantiasa mendatangkan kebahagiaan. Yang ketiga, orang tulus akan menikmati berkat Tuhan. Mau diberkati? Wah, ini yang nomor satu, saudara. Nggak usah kejar ketulusan hidupmu, maka engkau akan diberkati. Kuncinya di situ, saudara. Berkat itu karena ketulusan, pasti engkau diberkati. Kalau tulus engkau diberkati. Saudara, waktu saya kerja dengan baik, saya kerja dengan tulus, saya nggak korupsi, saya nggak cari untung, walaupun saya punya kesempatan untuk itu. Makanya saya dicari orang, saudara. Waktu saya jadi hamba Tuhan, beberapa kali saya diminta untuk bekerja. Mineral pot saya pernah ditawari, saudara, untuk Jawa Tengah. Saya jadi manajer Jawa Tengah mineral pot. Waktu saya ditawari, Pak, Bapak ya, tolong Pak jadi manajer kami. Saya bilang, saya pendeta. Loh, pendeta apa nggak boleh kerja? Bukan masalah nggak boleh kerja. Saya ingin berikan sesuatu yang terbaik untuk Tuhan. Jadi kalau mau tulus, saudara, engkau kerja terus, engkau dicari Tuhan. Maka seringkali saya ingatkan pada pemuda kerja, jaga nama. Kerja itu tulus, maka berkat itu akan menjadi. Kalau kamu tidak tulus, saudara, berkatnya lari-lari, sudah kejar berkat. Tapi kalau sudah tulus, berkat itu menjadi kita, amin. Berkat kejar kita. Mazmur 73 ayat 1. Mazmur Asaf, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Allah itu baik bagi siapa, saudara? Bagi orang yang tulus. Baik Allah itu. Ya, curahkan berkatnya untuk kita. Ya, orang yang tulus akan selalu dalam pemeliharaan Allah. Orang yang tulus itu hidupnya selalu di dalam pemeliharaan Tuhan. Yeremia 29 ayat 12 sampai 14 dikatakan demikian. Coba perhatikan ini pemeliharaan Tuhan yang luar biasa, saudara ya. Kita kalau tulus, luar biasa. Dikatakan demikian. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, aku mendengar. Ya. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan. Apabila kamu menanyakan aku dengan senang hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan, dan aku memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Bahkan ketika engkau pernah berbuat dosa, kita pernah tinggalkan Tuhan, tetapi dengan tulus engkau datang kembali kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan apa? Engkau akan dipulihkan. Ada yang hari-hari ini mulai tidak tulus sama Tuhan, kembali kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan dengan ketulusan hatimu. Maka firman Tuhan katakan, ketika engkau berdoa, Tuhan mendengar. Ketika engkau mencari, engkau akan mendapatkan. Ketika engkau meminta, engkau akan diberikan. Matius 7:7 dikatakan, Allah kita luar biasa. Kalau engkau tulus,
mempertanyakan pemeliharaan Tuhan. Kalau engkau tulus, gak usah mempertanyakan kebaikan Tuhan, karena Dia baik, Dia ajaib, Dia luar biasa. Dan bahkan seisi keluarga orang yang tulus juga ada dalam pemeliharaan Tuhan. Kalau engkau tulus, maka keluarga kita akan diberkati oleh Tuhan. Orang tua ingin anak cucu diberkati Tuhan, itulah tulus. Amin. Mau diberkati sudah, betul. Diberkati. Kalau kita tulus, anak cucu kita diberkati Tuhan. Anak kita diberkati. Walaupun mungkin ada cucu kita yang sedikit ya nyimpang-nyimpang, tapi tetap diberkati Tuhan. Tetap pemeliharaan Tuhan itu berlaku untuknya. Mazmur 112 ayat 1-3 dikatakan begini. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati, harta dan kekayaan ada di dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Luar biasa, saudara. Kalau engkau tulus, engkau akan diberkati Tuhan. Karena itu ketika kau melayani, lakukan apapun, tidak usah pandang manusia. Akan pandang terus padanya, jangan menoleh, maju terus, jangan harap. Betul? Jangan salah, saudara. Padahal suaranya marah. Pokok intinya jangan pandang Yesus saja, jangan pandang salah orang lain, maju terus, pasti diberkati. Luar biasa. Pandang, dan engkau akan diberkati oleh Tuhan. Ya, kehidupan orang tulus akan mengalami keberhasilan. Ya, ini gambar saya, saudara. Kalau tipe itu, saudara ya. Kehidupan orang tulus akan selalu mengalami keberhasilan, meningkat, saudara ya. Coba kita lihat dalam Mazmur 1 ayat 1 hingga yang ketiga. Mazmur 1 ayat 1 hingga ketiga dikatakan demikian. Berbahagialah orang yang tidak berjalan nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin. Diperbuatnya berhasil. Kalau orang tulus dikatakan diberkati oleh Tuhan. Dia seperti pohon ditanam di tepi aliran air. Artinya apa? Tidak jauh dari sumber kehidupan, tidak jauh dari sumber berkat, menghasilkan buah pada musimnya. Dan dikatakan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Luar biasa, saudara. Mari pagi yang indah ini firman Tuhan datang kepada kita, mengingatkan kita. Mari kita menjadi orang yang tulus, yang bersih hati. Jangan punya prasangka yang buruk, jangan punya niat jahat, maka kau akan diberkati oleh Tuhan. Ini proses pembelajaran. Proses pembelajaran. Karena itu seringkali Tuhan izinkan kita mengalami banyak hal yang membuat kita sakit, jengkel. Dan kalau kau punya kepahitan hari ini, kau bukan orang yang tulus hati. Karena kepahitan itu menyebabkan kita nggak bisa tulus hati. Engkau perlu minta kekuatan sama Tuhan. Dan memang hari-hari ini orang sedang dirundung dengan kepahitan. Di akhir zaman kepahitan itu melanda semua orang. Wahyu mengatakan apa kan? Yang saya ingatkan, ada bintang namanya Alcinous yang dijatuhkan dari langit dan mengenai sumber mata air. Ini kehidupan orang-orang percaya. Lalu dikatakan sepertiga air. Binatang-binatang yang hidup di sumber air itu dikatakan mati karena kepahitan. Ada banyak anak-anak Tuhan sekarang ini mati rohaninya karena kepahitan.
kepahitan hidup, kepahitan dengan seseorang, kepahitan karena peristiwa, sehingga dia tidak lagi bisa hidup berbuah-buah, gak pernah lagi bisa hidup bertumbuh di dalam Tuhan. Dan orang ini tidak akan mengalami berkat yang datang dari Tuhan. Mungkin dia mengalami berkat secara jasmani, harta benda, tetapi Tuhan tidak berikan kuasa untuk menikmati berkat itu. Saudara sudah boleh minta berkat, tetapi minta supaya kita bisa diberikan kuasa untuk menikmati. Masih ingat firman Tuhan ya? Ada kuasa untuk memiliki, tetapi kita juga diberikan kekuatan untuk menikmati, mampu menguasai, mampu mengendalikan setiap berkat-berkat itu untuk dikembalikan kepada firman Tuhan. Nama Tuhan boleh dipermuliakan, nama Tuhan boleh diagungkan dalam hidup kita. Mari, biarlah kita adalah orang-orang yang tulus di hadapan Tuhan, orang-orang yang selalu memiliki hati yang lurus, hati yang bersih di tengah-tengah angkatan yang bego hati. Filipi katakan tadi, di tengah-tengah domba seperti domba diutus di tengah-tengah serigala. Tetapi jangan takut, ada gembala yang agung yang selalu memelihara dan menjaga kita. Kita perlu cerdik, tetapi dibungkus dengan ketulusan, sehingga membuat kita senantiasa ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Kita senantiasa ada di dalam bahagia Tuhan. Kita ada di dalam berkat Tuhan, dan masa depan kita dipelihara oleh Tuhan.